Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Izati dengan NIM 2001204. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi administrasi PTK lanjut. Materi pertama yaitu konsep dasar kinerja. Secara umum didefinisikan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, menurut pendapat para ahli, menurut Sudarmanto, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu dan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Wilson Bangun, menjelaskan bahwa peningkatan kinerja merupakan hasil yang diinginkan baik dari pihak pemberi kerja maupun para pekerja. Pemberi kerja menginginkan kinerja karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan perusahaan. Materi kedua yaitu evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambil keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya, tujuan pelaksanaannya evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai presentasinya. Yang keenam, yaitu menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru, serta bentuk penghargaan lainnya. Konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu valid. Itu pertama valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua itu reliable, mempunyai tingkatan kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang devaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dengan semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu berdasarkan ketentuan, berdasarkan kinerja, berlandaskan dokumen PK guru, dan dilaksanakan secara konsisten. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi PTK.
Pertama, membuat buku induk pegawai. Kedua, menyediakan berkas kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, keperguruan, cuti dengan pegawai, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian dengan berlandaskan sekolah, guru, maupun tata administrasi. Yang keempat yaitu membuat laporan rutin pegawai harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat dan menuliskan tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Jika dapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.